dengan Protes mulu seperti ini. kebohongan-kebohonganmu, anak. Takut kalah, takut kalah. Itu aja Takut terus, kalah. takut kalah, Takut takut kalah. kalah, Takut takut kalah. kalah. Itu aja terus, Iya, itu aja makin terus. bahas dong. Sekarang Bahas dong. pertanyaan Matius saya, 24, ketika saya Anda bahas ya. membawa kisah para rasul 1 nomor 11, Pop, pop, pop. Yesus naik dengan Matius 24, daging, takut kalah. Udah tahu saya akan mulai kemana turun ini. kedua Udah saya kalinya tahu dengan mulai kemana ini. daging. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus lengkap dengan daging nggak? Enggak. Berarti yang datang kepada Yesus Paulus itu siapa? Hah? Sibilisisis, makhluk roh yang diterangkan di dalam kitab saudara 2 Korintus 3 nomor 17 itu. Kristen penyembah roh. Roh adalah makhluk halus, sama seperti iblis. Iblis juga makhluk halus, makhluk roh. Itu loh. Makanya Yesus tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku wahai Kristen laknatullah. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian. Nah loh, kena kan? Jangan sombong lah. Akui kebenaran. Oh iya ya, betul ya yang disampaikan Bang Sum ini benar-benar ya. Jangan kayak gitu dong. Kalian itu hanya terlanjur Kristen aja. Jadi ketika kemudian dijelaskan, kami kan tidak membawa narasi Quran, kami membawa narasi Bible. Orang yang wajib hukumnya percaya Bible ya kalian. Kok justru kami yang percaya, gimana toh? Yesus mengatakan jangan percaya. Kalian pelintir, percayalah. Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya bang. Yang pasti kami percaya. Lah itulah kalian kena prank. Ditanya sombong. Ditanya larinya ke Nabi Muhammad. Kemana-mana. Apanya itu? Tapi Banyuma nggak ngerti, itu kan di tafsir beda kalau Yesus datang banyak orang, beda kalau satu orang gitu Banyuma. Menyala abangku, kebohongan apa itu? Ini kan Yesus bertanya, tanda-tanda kedatangan guru kalau datang apa? Apa tanda kalau guru yang datang? Si guru menjelaskan. Ini loh anakku, kalau aku yang datang, ya, seperti kilat yang memancar cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatangan anak manusia. Yang datang anak manusia. Sebagai anak manusia, datang dalam wujud yang asli. Sama seperti penjelasan malaikat di dalam kisah para rasul 1 nomor 11. Yang dikutip tadi siapa itu yang dia coba untuk menjadikan itu pelampung tapi nampar dirinya. Yesus datang, tanda-tandanya bulan tak bersinar, matahari gelap, bintang berjatuhan. Apalagi kuasa langit berguncang. Apalagi dia nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihatnya. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61. Aku siap, syukran, barakallah. Silakan. Ya ini yang Nur Mawati. Kalau itu kalau untuk banyak orang, kalau sepsial Paulus beda Banyuma. Ya kan Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku, kalau ada orang loh, kata Yesus. Kalau ada orang berkata, Paulus orang enggak? Orang. Berkata enggak ada Mesias? Berkata. Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan. Jangan kalau waras. Kalau sudah gila ya percaya. Yang percaya terhadap Kristus yang datang kepada Paulus, semuanya adalah antikristus. Saya kasih datanya nanti kalau ada yang mengaku tidak. Saya bantu kalian untuk paham. Tapi menurut ilmu gereja sama bom-bom tadi Bentar, itu, Bang Andi, ini ada tamu kalau ini. untuk satu orang, beda kasusnya Banyuma. Ingatkan soal itu Gurunda, soal apa namanya, apa Bun tadi? Kurban. Kurban. Jadi gimana tuh, mau di spill di sini, mau saya maunya kambing aja. Oh silakan. Berapa Sepi di saya sini harus- aja udah enggak apa-apa. Oke. Sudah ada daftarnya atau saya kirim aja apa gimana? Daftar yang mana ini maksudnya benda? Ya maksudnya Harganya mungkin Gurunda berapa ya, berapa kalau saya harus kambing? transfer berapa gitu loh. Kalau kambing di Makassar itu harganya 3 sampai 4 juta ada. Iya, iya Kang, peta lempu.
Ya, ya betul betul betul. Kalau tedong 3 juta sama 4 juta. Kalau sapi ada yang kita dapat 15. Maksudnya gini Bun, kalau seumpamanya kambing itu tunggal, tunggal. Maksudnya Bunda Mila sendiri. Mungkin barangkali pertanyaannya daftarnya tadi itu kan kalau kambing itu enggak pakai daftar Bun, itu kan karena masing-masing person. Kecuali kalau sapi itu ada daftarnya. Biasanya 7 orang biasanya. Iya. Ah, Betul. 2 juta itu kalau 7 orang, kalau 14.000, 14 Kalau di 14 15. juta. Oh, 15. Kalau Ada ada yang kita dapat 15 pun. nggak jadi dong berarti. Apa, Bun? Kalau Pak Bom Bom itu 300 rupiah. Tapi kalau Sayangnya nggak ada yang mau terima dagingnya. tapi tahun kemarin itu saya cari kambing yang gemuk kayak kayak Bobo nggak nemu loh. Paiki. Melui. Ya. Ke rekening mana Gurunda saya transfernya? Ke yayasan, Bun. Bunda Rahma tolong di-spill. Nanti ya dikasih nomor rekeningnya ke yayasan Makassar Nanti saya Mall Center kasih. Indonesia. Ini CA Kasih bukan Bunda sebentar. Bank Tabungan Negara. BTN. BTN. Emang saya Gurunda sudah ada sapinya kah? Kirim aja ke BCA. Bun. Alhamdulillah sudah Transfer. sudah ada yang 2 ekor, Bang Kang. Kanda. Oh gitu. Sudah ada pamit kedua. Ih, kalau di Celebes itu tedong dia. Tidak bunga. Iya, nyawa ratusan juta itu. Dengan lotong 8 cek. emang kalau Babi mau, itu. ini, mau kurban D2 ini Andreas. Nggak ada di Oten begituan. Ada Bun. Ada. Hah? Ada. Perintahnya Yesus itu ada. Really? Ada. Berkurban itu. Ada. Ada kan Gurunda kan? Ada Matius 8 nomor 4. Ada. Nggak pernah ngerjain perasaan. Persembahkanlah apa yang dipersembahkan Musa. Enggak, masalahnya sudah korbankan manusia jadi udah Ya. itu Bun. Jadi habis. Aduh Andreas. Waduh kayaknya hari ini ya. Saya jadi minder. Mau kasih apa ini ya? Bagi Kasih paus, Bun. Kasih paus. Kurban ontah. dua, Kalau aku nggak usah, Bun, di belakang layar aku. Nggak usah kasih. 1, 2, 3, 4 berarti 4 ya. Kalau Persembahkanlah hartamu kepada Tuhan. 4 2.000 satu Apa? orang. Apa itu, Bun? Ah, enggak koin saya dan 4. Saya mikirin Oh. tiap orang saya kasih paus kurang sedikit. Kan 2.000 lah. Bukan 1.000. Enggak Saya apa-apa lah. mantanya aja, Bun, ya. Terus terang udah Ayo kayak saudara Andreas. Oten naik 10. Saya turun aja biar ya, soalnya data aku juga sudah mau ini, sudah biar Oten isi posisi saya. Biar Oten lu juga Oten. Memangnya. Aja. Bosen, Bang. Nah, bener Cuma aku. dia tadi mencari aman, nggak mau bahas Mesias palsu. Cari aman saudara kita Andreas. Ayo teman-teman Kristen naik. Iya, Bang Zuma Gurunda tadi yang Tuhan adalah roh. Ngeri sedap ya, merinding saya tadi. Kalau saya coba ini bahaya. Ya itulah yang diterangkan kemudian di dalam Kisah para Rasul 2:36 itu. Dan yang dikatakan Yesus di Yohanes 12 nomor 31 dan juga Yohanes 14 nomor 30 itu yang saya sampaikan tuh. Masya Allah. Siap. Yang dilemparkan keluar Itu iblis tidak berkuasa. Ya gimana? Itu bukan geser jantung lagi, Bang Da. Gurunda. Itu udah nikam jantung itu. Pantas pada gila semua tadi tuh Otennya. Iyalah orang markasnya kita obok-obok gimana dong? Ini iblisnya ngaku ya ayo lawan itu. Nah, iblisnya mau menyuruh mereka melawan, tapi mau melawan kayak mana? Coba bayangkan itu. Apakah bagi kita ini yang waras, ketika membaca dalil jangan kamu percaya kok mereka rubah percayalah katanya.
Orang waras mana yang membantah dalil kitab suci yang dianggap suci? Coba. Orang Hindu nggak ada membantah kitabnya. Buddha demikian. Lawang ini tertulis loh perintahnya. Jangan kamu percaya. Mereka pelintir, percayalah katanya. Weh. Oh mama Makanya keturunan kita ini harus dijaga. Jangan sampai ikut. Jangan sampai ikut sama mereka. Keturunan kita harus dijaga betul-betul akidahnya. Berarti pesan barangkali di situ Gurunda, artinya Yesus itu sudah akan Yesus itu sudah akan mengetahui ya bahwa sepeninggalan dia itu akan ada yang seperti itu. Kira-kira begitu pesannya Gurunda ya. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Maidah, apa yang diterangkan kemudian Al-Qur'an di sana ayat 116 sampai 117. Terangkan ketika Nabi Isa alaihissalam diceritakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa is qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Itu kata Nabi Isa. Ingatlah wahai Nabiku Muhammad, ketika aku Tuhanmu berfirman kepada Nabi yang datang sebelum engkau, wahai Isa, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku. Apa kata Nabi Isa? Maha suci engkau wahai Allah Tuhanku. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku mengatakannya tentulah engkau mengetahui. Sebab engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Apa kata selanjutnya? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida. Nah tuh. Allah. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap murid-muridku selama maduntu fihim, aku bersama dengan mereka. Kata Nabi Isa alaihissalam, selama aku bersama dengan mereka, aku yang menjadi saksi. Maka ketika engkau menidurkan aku, falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahida, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Engkau yang menyaksikan mereka. Aku menjadi saksi pada masa aku bersama dengan mereka. Tapi ketika engkau mengistirahatkan aku, mengangkat aku, engkau yang menjadi saksi atas mereka. Nah, adakah aku mengajarkan? Tidak. Aku hanya mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas itu. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan di dalam Al-Quran bahwa aku diberkati dimanapun aku berada, dan kemudian mengatakan inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan, dia paham betul bahwa sejak lahir ibunya sudah mengalami kezaliman dari orang-orang sekelilingnya. Nabi Isa tahu itu. Bagaimana dia besar, dia dewasa, menjadi nabi, menjadi rasul bagi mereka. Nabi Isa pun tahu itu. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa tahu ketika beliau menginformasikan datangnya seorang nabi bernama Ahmad. Ketika dia datang untuk meneguhkan kemudian Taurat. Nabi Isa tahu. Di antara kemudian murid-muridnya ada yang membangkang. Makanya beliau bertanya. Maka murid-muridnya menjawab, nahnu ansarullah. Siapakah di antara kalian yang akan menolong aku untuk menegakkan tali agama Allah? Murid-muridnya mengatakan, nahnu ansarullah.
Tapi sebagian mereka ada yang kemudian tidak mau, ingkar. Makanya Nabi Isa memberikan sayembara. Siapa di antara kalian? Ayo, siapa yang mau menolong agama Allah ini? Siapa? Ada di antaranya kemudian yang ingkar kepada kenabiannya. Seperti itu, Kanda. Jadi Nabi Isa, Yesus tahu adanya pembangkang, tahu. Jangankan pembangkang yang datang setelah beliau pergi, datangnya Nabi Muhammad SAW jauh setelah dia itu tahu Nabi Isa. Masya Allah, subhanallah. Baik Bang Zuma, kita sapa dulu. Oke. Bro Martua. Selamat malam Martua Bata. Oh iya bang. Ngantuk. Ketiduran dengar dia ngomong. Udah langsung aja, kalau mau diskusi silakan. Iya. Cekerudut. Makanya dia Lanjut aja lah. kayak orang ketiduran. Ya Allah. Iya ketiduran, banyak ngomong dia, jadi ketiduran. Maksudnya ketidurannya karena masuk di logikanya atau gimana, Bang Martua? Enggak baru Dia bangun. mabuk. Baru bangun. Baru bangun. Oh, baru Iya, Bang. kalau orang tadi ibu bilang saudara Kristen naik, ya kan? Nah, sekarang dikata-katain baru mabuk. Aduh. Oke lah, nggak apa-apa. Iya, Mas. sorry. Lanjut, Bukan baru sorry. mabuk, baru masuk. Ya, Udah silakan. Udah nenek-nenek pun gitu juga ngomong. Udah. Lanjut. Lanjut. Emosi kali. Bang lu. Juma tadi kan ngomong, saya sopan, saya matikan mic-nya gitu, Bu. Bukan baru mabuk. Ya lanjut lah kalau nggak mabuk. Biasanya kan Oten suka mabuk. Lanjut. Ya, jadi maksud ibu, kami orang Kristen ini nggak beradab kayak gitu. Ih, Enggak, maksudnya orang Kristen itu tanpa minum pun mabuk. Makanya mereka nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Tanpa minuman mabuk, gimana kalau minum? Nah, kan ngomongnya tadi kan aku kira mabuk. pertanyaan berikutnya nih Lanjut. Gurunda. Ini kan di dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwa Nabi Isa pada saat itu kan ditanya sama orang ahli kitab ya. Iya. Sampai Maria tanyakan kepada anak itu kan. Iya. Nah, terus ini kan Nabi Isa kan waktu itu mengatakan, aku adalah seorang nabi dan aku diberikan kitab Injil. Nah ini yang jadi permasalahan yang biasa diputar-putar sama Oteni Gurunda nih. Iya. Ya kan? Nah, kitab yang dimaksud itu apakah dalam bentuk buku ataukah kitab itu memang ada pada diri kitab itu ada diri Isa itu sebenarnya atau gimana? Mohon pencerahan Gurunda, silakan. Iya. Kitab itu artinya ketetapan. Jadi ketika beliau Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa inni abdullah ataniyal kitaba, artinya aku ini adalah hamba Allah yang diberikan ketetapan Allah kepadaku. Inni abdullah, aku ini hamba Allah. Ataniyal kitab. Kitab yang dimaksud ini adalah ketetapan. Ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka dia melanjutkan wa ja'alani nabiyan. Berarti ketetapan yang berupa wahyu yang diberikan kepadanya sehingga derajatnya terangkat menjadi seorang nabi.